Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala 'Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Baik, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sebagai umat yang bertakwa. Dan juga itu selawat juga kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini untuk mempersingkat waktu untuk memperingati acara nuzul Al-Quran. Daripada itu kami mengundang Ustadz Muhammad Fadli SOS MA dari Kampar untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Kepada Ustadz Fadli SOS MA dipersilakan dengan segala waktu dan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan kepada Ustadz Fadli SOSMA telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Untuk acara berikutnya siraman rohania yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Safi LCMA. Kepada Ustadz kami persilakan dengan waktu sebanyak-banyak. Kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kariha al-kafirun. Walau kariha al-musyrikun, walau kariha al-munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyyakum Allah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Astami'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqullaha wallati waqudha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah Zuhur rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator barusan, yang mana di sini saya mendapat wewenang untuk menyampaikan sedikit serta memohani kepada jemaah, yang mana di sini dengan judul amal pemusnah kebaikan. Hadirin sidang jemaah Zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sama-sama kita ketahui bahwasannya roda kehidupan kita ini adalah suatu planet yang berputar. Yang mana kadang-kalanya seorang hamba itu berada di atas dan ada kalanya seorang hamba itu berada di bawah. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita berada di atas dan kapan kita berada di bawah. Itulah yang namanya roda kehidupan. Dan sama-sama kita ketahui bahwasannya planet di muka bumi ini juga berputar, yang mana ada kalanya siang dan kalanya siang itu menjadi malam. Dan itulah nikmat dan keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk itu sudah sewajarnya kita senantiasa mengucapkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan lisan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan bersama baginda alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin amma ba'd. Baiklah bapak-bapak sidang jemaah Zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal pemusnah kebaikan, salah satunya yaitu menggunjing dengan hati. Yang mana sama-sama kita ketahui bahwasannya menggunjing atau berburuk sangka adalah haram sebagaimana ucapan yang paling buruk. Yang dimaksud dengan buruk sangka adalah adanya ketetapan hati dan keburukan orang lain yang kita ceritakan. Kalau sekedar bisikan-bisikan hati tentu dimaafkan. Tetapi jikalau kita berbicara tentang menggunjing ini, bahwasannya menggunjing ini adalah suatu penyakit hati, merasa iri dan merasa tidak senang terhadap saudara kita yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka atau menggunjing. Sesungguhnya sebagian dari menggunjing itu adalah dosa besar." Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang dapat kita rahasiakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Innallaha ala kulli syai'in alim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Hadirin, jikalau kita berbicara tentang ayat ini, tentulah jikalau kita mengamalkannya, tentu kita tidak akan mendapati lagi apa yang namanya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam hal tersebut Allah mengetahui segala sesuatu. Jikalau kita membuat maksiat di suatu tempat dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat, justru kita tidak akan sanggup untuk melakukan satu maksiat tersebut. Sesungguhnya Allah juga mengharamkan darah orang muslim, hartanya dan haram diprasangkakan.
saudara muslim yang tersebut. Yang mana di sini diriwayatkan bahwasanya kalau kita membunuh saudara kita, maka sama halnya kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Jika dalam hati kita terbesit prasangka buruk kepada orang muslim, hendaknya kita justru lebih kuat menjaganya dan senantiasa mendoakannya. Kita tidak boleh bersangka buruk kepada orang lain. Justru kita harus berbaik sangka, husnudzon. Kita harus senantiasa berbaik, berdugaan baik kepada sesama kita. Walaupun orang yang kita berduga baik itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita harus senantiasa memaafkan dan senantiasa memikirkan jalan keluarnya dengan pikiran yang lebih baik. Adapun dari dampak adanya prasangka buruk adalah selalu mengintai kejelekan orang seseorang, yang seperti ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 49 yang artinya, janganlah kalian mengintai kesalahan orang lain. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Dan dalam kitab lain ada sebab-sebab kita dibolehkan menggunjing. Tadi jikalau kita berbicara ayat-ayat yang tentang melarang kita menggunjing, tetapi di dalam sisi lain kita dianjurkan untuk menggunjing. Apa sebab yang membolehkan menggunjing? Yaitu ada 6 sebab. Yang pertama, untuk mengadukan kezaliman yang dialami. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, seorang pemilik hak itu mempunyai hak untuk berbicara. Penundaan orang kaya dalam membayar hutangnya adalah perbuatan zalim. Orang kaya menunda membayar hutangnya pantas untuk dihukum dan direndahkan. Disinilah posisi kita. Kita boleh mengadukan kezaliman orang lain dan kita boleh mencari keburukan orang lain, atau tetapi itu untuk kebaikan orang banyak. Yang kedua yaitu untuk mengubah kemungkaran. Jikalau kita menggunjing saudara kita untuk mengubah kemungkaran, maka hal itu dibolehkan. Sebab menggunjing untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan orang berbuat maksiat ke jalan yang baik, itu sama halnya kita mencari kebaikan untuk sesama kita. Yang mana dalam suatu riwayat Abu Bakar datang kepada orang yang ingin melaporkannya, yang mana menceritakan yang seperti ini tidak dikatakan menggunjing, melainkan ini untuk mencari kebaikan dari saudara kita tersebut. Yang ketiga untuk meminta fatwa, yang keempat untuk memperingatkan orang muslim dalam melakukan perbuatan kejelekan. Yang mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, memro'a munkaran falyughayyiru biyadihi. Maka jikalau engkau melihat suatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kalian. Jika tidak sanggup, maka rubahlah dengan fabilisanihi, dengan lisan kalian. Dan kalau kita tidak sanggup lagi, maka rubahlah dengan qalbi, cukup dengan itu berkata di dalam hati bahwasanya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang berbuat maksiat tersebut. Dan inilah tingkat keimanan yang paling rendah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima yaitu karena julukan yang sudah terkenal. Contohnya seperti sepincang dan sepecek, kalau didapatkan nama lain yang menggantikan julukan tersebut, dapat dikenal nama itu, maka penggantian julukan itu lebih utama. Contohnya kita bisa mencari nama-nama tambahan untuk menghindari kejelekan dari saudara kita tersebut. Yang keenam, karena kepastikan yang dilakukan dengan terang-terangan. Di sini sebab-sebab yang membolehkan menggunjingnya itu karena kepastikan yang dilakukan dengan terang-terangan. Jikalau kita melihat saudara kita melakukan suatu kepastikan, maka kita boleh menceritakan kepada orang lain. Contohnya, jikalau ada saudara kita merampok, kita boleh menceritakan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita tidak meniru perbuatan orang tersebut, supaya orang kampung kita tidak meniru. Contohnya, jikalau kampung sebelah melakukan kejahatan, contohnya ia menghisap narkoba atau minum minuman keras di kedai atau warung, maka kita boleh membicarakannya kepada masyarakat kita untuk mengubah masyarakat kita, agar masyarakat kita ini tidak termasuk orang-orang yang ingin membuat hal yang demikian itu. Yang mana Umar radhiyallahu anhu juga berkata, tidak ada kehormatan bagi orang yang berbuat zalim. Maksudnya adalah orang terang-terangan dengan kefasikannya. Baiklah, mungkin karena mengingat waktu, karena udah sampai jam 2:30, kita
Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin para jemaah yang merasa ragu atau mungkin ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Ya Ustaz, Ya. saya bertanya, bagaimana cara menghapus dosa orang yang menggunjing? Ya, terima kasih kepada Bapak yang sudah bertanya. Sungguh pertanyaannya sangat luar biasa. Yang mana tadi saudara kita ini menanyakan, ya kalau kita kan contohnya kita udah lama melakukan gunjing, apakah kita bisa menghapus dosa gunjing tersebut? Mungkin di sini saya sedikit menjelaskan bahwasanya orang yang menggunjing wajib menyesali perbuatannya dan bersedih atas perbuatan tercelanya tersebut. Kemudian orang yang menggunjing tersebut harus Bapak yakini bahwasanya Bapak telah meminta maaf kepadanya. Karena orang yang ria kadang meminta maaf dengan lisannya hanya untuk menampakkan perbaikan diri. Dia tidak benar-benar dalam melakukan minta maaf terhadap saudaranya tersebut. Padahal jikalau Bapak telah memaafkan, maka Bapak harus meminta maaf kembali kepada orang yang bersangkutan. Yang mana Mujahid pernah berkata, tebusan dosa makan daging saudaramu adalah engkau memujinya dan mendoakan kebaikan untuknya. Ketika Atta Ibu Rabah ditanya tentang taubat dari menggunjing, ialah menjawab, datanglah kepada orang yang engkau gunjingkan dan kemudian katakan kepadanya, aku berdusta tentang engkau, aku telah zalim dan telah berbuat kejelekan terhadapmu, dan saya telah menceritakan aibmu di belakangmu. Dan jika tidak beliau maafkan, maka engkau cukup ambillah hakmu, jika tidak aku meminta maaf kepadamu. Maka katakanlah hal-hal tersebut kepada orang yang telah engkau gunjing. Bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, barang siapa yang berbuat zalim terhadap saudaranya, itu yang namanya menggunjing tadi, baik dalam kehormatan atau harta benda, hendaklah ia meminta halal atas perbuatan zalimnya. Meminta halal di sini adalah meminta maaf kepada saudaranya tersebut sebelum tiba di hari mana ia berlaku dinar dan dirham. Yang mana jikalau kita telah ditetapkan dirham, maka kita harus membayar kafarat. Jikalau itu kita harus meminta maaf kepada saudara kita tersebut. Penggunjing harus meminta halal kepada orang yang digunjing jika mampu melakukannya. Jika yang digunjing tidak ada atau telah meninggal dunia, maka perbanyaklah istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian solusi jikalau kita telah melakukan menggunjing, jikalau kita telah melakukan gunjing terhadap saudara kita, maka kita harus meminta maaf kepada saudara kita tersebut. Jikalau saudara kita tadi telah meninggal dunia, maka kita cukup memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian Bapak saudara Ridwan. Mungkin bapak-bapak atau jemaah-jemaah yang lain yang ingin menambahkan, di sini waktu kita masih ada sekitar 2 menit lagi atau 3 menit lagi. Saya di sini sudah menambahkan depannya. Ya. Mungkin pertanyaan saya keluar dari konteks kita sedikit berbeda. Ini ada seseorang misalkan dia sholatnya taat, kan, rajin sholatnya, dia bersyukur, ya kan. Cuman dia ini di belakang tentunya kita tentukan dia seperti orang munafik, katakan begitu. Nah, jadi yang saya tanyakan di sini, apakah dia itu termasuk golongan orang munafik? Begitu, kalaupun dia dikatakan golongan orang munafik, dia ditempatkan di posisi yang mana? Di surga yang paling bawah atau yang surga yang paling atas? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah menanyakan. Sungguh kalau kita berbicara tentang orang munafik dan ditempatkan di dalam surga yang paling rendah atau paling tinggi, saya pun tidak pernah masuk ke dalamnya. Yang mana yang rendahnya, yang mana yang tingginya, saya juga tidak tahu. Ya, mungkin Allah a'lam bishawab. Jikalau kita berbicara orang munafik, kita tidak tahu. Pada zaman Rasulullah juga banyak orang munafik, yang mana dia juga ikut berperang dengan Rasulullah, tetapi dia juga menceritakan keburukan Rasulullah SAW. Juga dia menghasut saudara-saudara Muslim yang lain untuk menentang Islam itu sendiri. Nah, maka ada pun apa yang kita harus kita lakukan untuk supaya kita tidak termasuk orang-orang munafik atau orang-orang yang
apa namanya itu orang-orang yang ingkar janji, maka kita harus senantiasa menanamkan diri kita yang namanya istiqomah. Kita harus kokoh dalam keyakinan, konsisten dalam beribadah. Yang mana mengenai hal ini Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang Arab Badui. Yang mana Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dalam Islam, kemudian aku tidak akan menanyakan hal tersebut kepada orang lain. Apa kata Rasulullah? Qul fil Islam, qul amantu billah, tsumma istaqim. Katakanlah engkau beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Dan orang-orang beristiqomah inilah yang senantiasa dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam jalannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kemudian yang kedua yang harus kita lakukan yaitu istikharah, senantiasa memilih dan senantiasa berpikir kembali, apakah kita termasuk orang-orang ke dalam golongan orang munafik atau termasuk orang-orang mustaqim, jalan yang diridhoi. Maka itu kita harus gambarkan bahwasannya di dalam diri kita ini kita tidak boleh masuk ke dalam golongan orang-orang munafik, karena orang-orang munafik ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu. Mungkin kita bisa menambahkan dalil yang mengenai Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memberi maaf dan melakukan kebaikan maka Allah la pahalanya. Di sini dapat kita gambarkan bahwasanya orang yang memberi maaf itu termasuk orang-orang yang tidak jauh yang namanya dari kemunafikan tersebut, karena ia senantiasa memaafkan saudaranya sendiri. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, orang yang menyebarkan satu kata yang menyakitkan seorang muslim tanpa alasan yang benar, pada hari kiamat Allah akan menyakitinya dengan kata itu di dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyebarkan satu kata tentang seorang muslim sedang sebenarnya ia tidak bersalah untuk menyakitinya di dunia, maka Allah akan membinasakan dengan kata itu dalam neraka pada hari kiamat. Dalam aksi ini Rasulullah SAW sangat menentang keras orang-orang yang melakukan kemunafikan. Yang mana kalau orang munafik itu kan orang yang berbuat baik di hadapan orang itu, tetapi menceritakan aibnya di belakangnya atau menceritakan lain hal, bermuka dua lah namanya. Maka itu dikatakan Allah akan membinasakan dengan kata itu di dalam neraka pada hari kiamat. Orang itu akan mendapat balasan dari kata-kata yang telah berbuat munafik terhadap saudaranya. Baiklah, adapun kesimpulan tema kita pada hari ini yaitu agar amal kebaikan kita di dunia ini tidak sia-sia, maka kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengan memperbanyak istighfar kita bisa mengamalkan apa hal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya pada jemaah salat zuhur. Itulah beberapa aspek yang kita dapat pahami, yang dapat kita renungkan, yang dapat kita terapkan bagi jemaah sekalian untuk lebih meningkatkan takwa kita, supaya kita menjadi orang bertakwa kepada Allah, meningkatkan keimanan agar kita tidak menjadi orang-orang munafik. Dan sebagaimana yang telah disampaikan di Ustaz, orang-orang munafik itu diletakkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah acara kita pada kesempatan pada hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kesalahan hanya datang dari setan dan manusia, kebenaran hanya milik Allah semata. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.